saya akan menjelaskan mengenai studi kebijakan tentang standar pembiayaan atau keuangan di sekolah atau madrasah. Next slide. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat, bangsa, juga negara. Nah, pada proses pelaksanaan pendidikan tentunya tidak luput dari berbagai peraturan yang mana digunakan sebagai landasan atau patokan untuk mengantisipasi adanya masalah-masalah yang bermunculan. Oleh karena itu, di dalam pendidikan juga memiliki suatu kumpulan kebijakan yang sengaja diciptakan untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah yang mungkin muncul. Kebijakan pendidikan itu merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Next slide. Pada suatu organisasi, semua organisasi yang bergerak tentu membutuhkan pembiayaan, khususnya di lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, segala aktivitas dari pendidikan itu pastilah membutuhkan pembiayaan. Dapat dikatakan tanpa adanya pembiayaan maka pelaksanaan pendidikan tidak akan berjalan dengan lancar atau tidak akan berjalan. Nah, oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan mengenai standar pembiayaan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang termuat dalam bab 9 pasal 62. Nah, pembiayaan madrasah kerap kali menjadi masalah bagi efektivitas pendidikan di madrasah karena komponen pendidikan seluruhnya terkait dengan pembiayaan. Meskipun uang bukan segalanya, namun tanpa adanya uang pelaksanaan pendidikan tidak akan berjalan. Nah, kemudian next slide. Kemudian isi dari kebijakan atau bunyi dari kebijakan pemerintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mana termuat dalam bab 9 pasal 62, yakni yang pertama mengenai biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, operasi, dan biaya personal. Apa saja biaya investasi? Yaitu suatu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Kemudian biaya personal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Kemudian biaya operasi satuan pendidikan di mana dimaksud meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Kemudian bahan atau peralatan pendidikan habis pakai seperti misalnya kertas, tinta, spidol atau yang lainnya. Kemudian biaya operasi pendidikan tidak langsung itu bisa berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Next slide. Kemudian biaya pendidikan menurut Nanang Fatah. Biaya pendidikan menurut Nanang Fatah ini merupakan jumlah uang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis atau ATK, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Nah, bisa dikatakan bahwa pembiayaan pendidikan ini mencakup seluruh biaya yang ada di dalam pendidikan, yang mana pembiayaan tersebut berupa pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan tersebut. Kemudian sumber-sumber pembiayaan sekolah atau madrasah. Slide selanjutnya. Sumber-sumber pembiayaan sekolah atau madrasah ini, dalam pembiayaan sekolah atau madrasah dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan sekolah pada sekolah negeri dan swasta. Nah, pembiayaan pada sekolah negeri ini lebih kepada pemerintahan pusat. Nah, biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Jauh tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS. Kemudian hasil penerimaan umum pemerintah merupakan sumber yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan, termasuk di dalamnya yaitu semua penerima pemerintah di semua tingkat pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri, maupun pinjaman pemerintah. Kemudian penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan dan pinjaman dari luar negeri itu seperti UNICEF dan dari UNESCO, pajak khusus yang hasil keseluruhnya atau sebagian diberikan untuk pendidikan. Kemudian uang sekolah atau iuran lainnya, yaitu pembiayaan orang tua murid secara langsung kepada sekolah. Kemudian pembiayaan pada sekolah swasta ini lebih kepada dari para siswa atau dari yayasan atau dari donatur-donatur. Nah, dari pemerintah juga memberikan bantuan, yaitu dalam bentuk penempatan guru negeri yang dipekerjakan, kemudian bantuan khusus untuk membangun gedung dan peralatan, uang rutin untuk kebutuhan rutin. Bantuan ini berbentuk sumbangan, bantuan, atau subsidi. Kemudian dalam pembiayaan pendidikan di sekolah atau madrasah, pembiayaan next slide. Pembiayaan di sekolah atau madrasah, dalam manajemen pembiayaan sekolah, yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan, baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kemudian dalam menyusun pembiayaan pendidikan memiliki standar
memiliki standar yang harus dipedomani, yaitu secara garis besar standar pembiayaan pendidikan mencakup hal-hal berikut, yaitu dari perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pembukuan, yang selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, perencanaan ini pada umumnya pembiayaan pendidikan itu sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yaitu memuat biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Nah, dalam pembiayaan pendidikan itu dalam manajemen keuangan, dalam manajemen pembiayaan sekolah itu mencakup perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan, yang mana pencatatan itu merupakan kegiatan menetapkan tujuan yang ingin dicapai, cara serta dengan cara mencapainya, kemudian waktu yang dibutuhkan, jumlah orang yang diperlukan, dan besarnya biaya untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu penggunaan. Penggunaan ini meliputi kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran, baik anggaran rutin maupun pembangunan. Kemudian pencatatan ini merupakan pencatatan berbagai transaksi yang telah terjadi atau pencatatan dari transaksi dari implementasi perencanaan yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban ini berfungsi untuk memeriksa, terutama yang ditujukan pada berbagai masalah keuangan, meliputi berbagai transaksi yang telah dilakukan, kemudian apakah sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran. Selanjutnya yaitu dampak terhadap objek kebijakan. Nah, pembiayaan untuk pendidikan dasar khususnya sekolah negeri sesuai dengan kebijakan pendidikan gratis pendidikan dasar yang ditetapkan menjadi kebijakan BOS pada tahun 2009 berkenaan dengan kenaikan dana BOS sejak Januari 2009. Semua sekolah dasar dan sekolah menengah pertama harus membebaskan biaya operasional sekolah terhadap peserta didiknya. Nah, pembebasan biaya sekolah tersebut hanya berlaku bagi sekolah-sekolah yang mempunyai standar lokal dan tidak berlaku untuk sekolah-sekolah yang memiliki standar nasional, karena peran masyarakat masih sangat dibutuhkan untuk mencapai target-target yang diharapkan. Pada tingkat Kabupaten Bandung, permasalahan yang terjadi seiring dengan berjalannya otonomi daerah atau khususnya pembiayaan pada tingkat pendidikan dasar berkenan dengan masih banyaknya sekolah yang kekurangan buku paket dan alat peraga edukatif, sehingga menyulitkan guru melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, dan masih belum meratanya distribusi guru SD jika dilihat dari rasio murid per guru. Nah, masih banyaknya guru di kecamatan tertentu dan kekurangan guru di kecamatan tertentu. Dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, tidak hanya kurikulum, tenaga didik, dan kependidikan saja yang menjadi fokus perhatian, tapi dukungan sarana dan prasarana yang memadai harus menjadi perhatian utama agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar, tenang, dan aman. Kemudian dalam implementasi di tingkat Kabupaten Bandung ini, timbulnya masalah
tersebut tidak hanya disebabkan oleh kemampuan manajerial sumber daya manusia baik pada tingkat pemerintah daerah maupun di sekolah dasar, tapi dukungan dana yang belum memadai atau pengalokasian dana yang kurang tepat untuk mendukung proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dalam menjalankan setiap aktivitas. Proses pendidikan juga menjadi penyebab timbulnya masalah-masalah tersebut. Nah, dalam perhitungan biaya pendidikan, sekolah dalam menggunakan biaya hanya berdasar pada berapa dana yang ada untuk menjalankan rangkaian kegiatan pembelajaran dan pengajaran, bukan kepada berapa besar dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan kegiatan tersebut agar mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan permasalahan tersebut. Sekolah dalam membiayai kegiatan pembelajaran dan pengajaran berdasarkan program yang menjadi prioritas hanya mengacu pada pengalaman yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Tidak ada inovasi-inovasi lagi terkait pembiayaan dan dalam pendidikan tersebut. Belum berdasarkan pada kegiatan atau aktivitas apa saja yang seharusnya menjadi fokus pembiayaan agar proses pendidikan dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian next slide. Nah, terdapat implikasi atau sebuah akibat atau dampak yang ditimbulkan secara langsung dari pengelolaan pembiayaan sekolah dasar di Kabupaten Bandung, yaitu yang pertama, kemampuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik disesuaikan dengan tujuan pendidikan sekolah dasar yang telah ditetapkan, yaitu membentuk dan membangun watak peserta didik yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dana yang dialokasikan ke dalam program-program yang menjadi prioritas dan kemampuan mengajar tenaga didik, mengakomodasi atau memfasilitasi peningkatan hasil belajar peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kemudian meningkatkan kemampuan dan keterampilan kepala sekolah dalam mengelola pembiayaan pendidikan untuk memanfaatkan dana yang dialokasikan pada program prioritas sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian kejelasan pendistribusian dana untuk membiayai program-program yang menjadi prioritas. Kemudian perencanaan pembiayaan pendidikan atau penganggaran yang dilakukan oleh kepala sekolah memfokuskan pada memilih program prioritas yang paling utama untuk membiayai dalam mendukung meningkatkan proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian rekomendasinya yaitu next slide. Pihak pemerintah kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung serta sekolah dasar hendaknya menerapkan model pengelolaan pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar untuk menghitung biaya operasional sekolah dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana telah dipaparkan secara rinci pada pembahasan. Kemudian rencana kegiatan anggaran sekolah yang disusun hendaknya membuat kegiatan atau aktivitas peningkatan proses belajar mengajar yang menitik beratkan pada peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kecakapan dasar bagi peserta didik dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam membentuk watak dan karakter peserta didik untuk dapat tumbuh dan berkembang secara total. Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah hendaknya memprioritaskan pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana
serta perkembangan aspek kognitif dan kepribadian siswa agar hasil pendidikan dapat mengakomodasi proses belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Pengeluaran biaya operasional pendidikan di sekolah dasar perlu memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana. Maka faktor kepemimpinan atau manajerial yang dimiliki oleh kepala sekolah untuk mengelola pembiayaan menjadi pendidikan perlu ditingkatkan lagi. Dalam perencanaan pembiayaan pendidikan dan pendistribusian dana, sekolah dasar dan Disdikbud Kabupaten Bandung perlu membuat strategi pembiayaan pendidikan, yaitu dengan cara menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi untuk menentukan tingkat urgent program dan yang menjadi skala prioritas. Pembiayaan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan. Tanpa adanya pembiayaan, maka pelaksanaan pendidikan akan terhambat atau bahkan tidak akan berjalan. Nah, hal tersebut terjadi karena segala aktivitas dari penyelenggaraan pendidikan pasti membutuhkan pendanaan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah menciptakan kebijakan mengenai standar pembiayaan atau keuangan di sekolah atau madrasah yang termuat dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yang mana pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik akan diharapkan bisa mewujudkan tujuan-tujuan dari pendidikan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang telah menjelaskan materi pertama pada perkuliahan siang hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman yang menambahkan materi atau ingin menyanggah. Silahkan. Jika tidak ada, saya lanjutkan ke sesi tanya jawab. Izin bertanya, moderator. Oke, silakan. Baik, saya Gunung Heroma dengan nomor NIM 191700038. Izin bertanya kepada pemateri terkait dana. Bisa dikoreksi jika ada kekeliruan dari saya. Setahu saya sekolah itu oleh pemerintah digratiskan biaya hingga kedudukan jenjang SMA atau sekolah menengah atas dan yang setara. Nah, apabila ada di suatu sekolah itu tetap melakukan pemungutan biaya, akan tetapi dengan nama sumbangan seikhlasnya dan diterakan pakai materai. Apakah itu termasuk pemungutan biaya yang bisa dilaporkan atau tidak, dan menurut pemateri itu bagaimana? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah dari pemateri sudah jelas pertanyaannya atau perlu diulang? Mohon maaf, moderator, tadi pertanyaannya putus-putus. Bisa tolong diulangi? Baik, dari saudari penanya bisa diulang kembali. Baik, moderator. Pertanyaan saya, pemerintah itu menggratiskan biaya pendidikan hingga jenjang SMA dan sederajatnya. Apabila suatu sekolah itu melakukan pemungutan biaya, akan tetapi dengan nama sumbangan seikhlasnya, dengan diterakan materai, apakah menurut pemateri itu termasuk pemungutan biaya yang dapat dilaporkan
atau bagaimana menurut pemateri atas tindakan dari sekolah tersebut dan tindakan pemerintah seharusnya seperti apa untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Terima kasih. Baik, apakah sudah jelas pemateri? Baik, moderator, sudah jelas. Apakah langsung dijawab atau menunggu pertanyaan yang kedua? Bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, moderator. Baik, saya buka lagi 2 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama, NIM, dan pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Oke, silahkan Saudari Sri Dewi. Baik, saya Sri Dewi Rahmawati, nomor NIM 1917-004. Karena ini pembahasannya tentang standar keuangan di madrasah, mungkin yang ingin saya tanyakan yaitu tentang RAPBS. Jadi biasanya kalau di RAPBS kan kita perlu rencana ya, pasti kan itu artinya kan rencana anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah. Nah biasanya dalam kita merencanakan itu kita tidak tahu jika di tengah perjalanan atau di akhir perencanaan itu ada beberapa masalah terjadi, apalagi ini terkait dengan keuangan. Nah seringkali yang terjadi dalam dunia pendidikan itu ketidaksesuaian atau ketidakefisiensinya keuangan yang dari pemerintah ke sekolah. Menurut pemateri, bagaimana cara mengatasi jikalau ada ketidakefisiensi keuangan yang diberikan dari pemerintah ke sekolah? Jadi ada miskomunikasi. Maksudnya ada miskomunikasi dari bagaimana, saudara penanya? Jadi seperti ini, biasanya kan seringkali dari entah itu dari sekolah atau dari pemerintah itu sudah melakukan penurunan dana. Hanya terjadi masalah yaitu entah itu dananya kurang atau entah itu dananya tidak dibagikan secara efisien. Karena kan ketika di dunia pendidikan pasti ada fasilitas, ada gaji guru, ada juga untuk kegiatan ekstrakurikuler. Biasanya itu dari sekolah sering terjadi miskomunikasi, jadi tidak sesuai dengan RAPBS yang telah direncanakan seperti itu. Nah, dari pemateri, kira-kira langkah-langkah apa yang harusnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan? Sekian. Baik, terima kasih pemateri penanya atas pertanyaannya. Ini bisa langsung dijawab atau menunggu pertanyaan selanjutnya, moderator. Baik, saya buka sekali lagi terlebih dahulu nih. Jika tidak ada, mungkin langsung dilanjutkan jawabannya. Tersisa satu lagi pertanyaan, monggo kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, dilanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah ada tadi dari Saudari Kuntum dan Saudari Dewi. Silakan kepada pemateri menjawab pertanyaannya.
Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Dewi, yaitu cara agar yang dilakukan agar RAPBS itu bisa efisien gitu. Nah, sebelum mengajukan anggaran itu kan pihak sekolah pasti merencanakan, membuat anggaran-anggaran tentang terkait operasional lembaga pendidikan, baik itu tentang kegiatan di sekolah, tentang intinya tentang operasional pendidikan, baik nanti ekstrakurikuler, gaji guru ataupun yang lainnya, kemudian diperinci, direncanakan secara tepat. Intinya dalam perencanaan itu harus benar-benar sesuai dengan kalau bisa itu dana yang dianggarkan itu sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Jadi ketika ingin merencanakan semisal gaji guru itu berapa gurunya, satu guru gajinya berapa, itu sesuai dengan itu. Kemudian semisal ekstrakurikuler, nah untuk biaya ekstrakurikuler itu dianggarkan berapa, direncanakan berapa. Intinya dalam perencanaan itu harus dibuat secara matang, sesuai dengan yang nantinya akan benar-benar dilakukan, sehingga ketika pihak sekolah sudah memberikan anggaran kepada atasan, itu nanti ketika dana ketika dana sudah turun, itu dana itulah yang akan digunakan, sehingga ketika pelaporan itu akan sesuai. Jika semisal dana yang dianggarkan itu terlalu besar, maka kemudian laporan yang setelah pelaksanaan itu tidak sesuai dengan anggaran atau intinya tidak sesuai dengan yang dianggarkan, sangat jauh. Perbedaannya itu sangat jauh dengan yang dianggarkan. Semisal anggarannya 500 juta, kemudian yang digunakan cuma 300 juta. Nah, itu bisa akan menyebabkan terhambatnya untuk perencanaan anggaran-anggaran yang selanjutnya. Nah, begitu penanya, apakah ada sanggahan? Bagaimana saudari, apakah jawabannya sudah jelas atau ada sanggahan? Silahkan. Sudah cukup. Tapi berarti RAPBS itu apakah sangat berpengaruh kepada keuangan di sekolah? Kalau menurut pemateri? Iya, soalnya tanpa adanya RAPBS itu sekolah tidak akan mendapatkan dana yang kemudian tidak akan berpengaruh terhadap operasional lembaga pendidikan. Ketika operasional itu tidak berjalan dengan lancar, maka akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan tersebut. Itu. Baik, kepada saudari penanya, ini ada tambahan jawaban dari teman kita. Monggo kepada saudari Kuntum, silahkan. Baik, saya mohon izin untuk menambahkan jawaban atas pertanyaan dari saudari Sri Dewi. Menurut saya,
kenapa harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan itu ada rancangan anggaran. Karena dari rancangan anggaran itu, istilah kalau bahasa kita ada reng-rengannya ya. Reng-rengan apa saja yang akan digunakan terkait dana yang diberikan untuk kegiatan selama satu semester atau dekade yang ditentukan. Contohnya satu semester, triwulan atau 1 tahun, tergantung dekade yang ditentukan tadi. Nah, itu dana yang diberikan di sekolah itu ada dana BOS dan aset ya, setahu saya. Nah, itu bisa digunakan sesuai keperluannya masing-masing. Mungkin seperti BOS itu bagaimana kegiatan sekolah dilaksanakan, dan aset itu seperti properti yang ada di sekolah. Nah, jadi dari rancangan anggaran itu sudah ditentukan rincian-rincian yang akan digunakan, dana yang akan digunakan untuk waktu ke depan. Seperti yang dijelaskan oleh pemateri tadi, itu sangat penting karena tanpa adanya rancangan tersebut, maka dana juga tidak bisa cair, setahu saya, karena tidak dijelaskan dana yang akan diberikan ya nanti itu digunakan untuk apa dan seperti apa. Nah, dari yang saya tahu itu dana yang diberikan kepada tiap-tiap sekolah itu sama, akan tetapi mungkin di tiap-tiap sekolah penggunaannya itu berbeda, walaupun tidak jauh. Dan setahu saya juga memang kemungkinan terserapnya keuangan yang diberikan itu tidak bisa 100%, tapi mendekati 100% itu yang efektif dan efisien. Nah, jadi dari sana bagaimana di saat pelaksanaannya nanti itu diusahakan sama atau sesuai dengan rancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Mungkin ada beberapa yang di luar perkiraan, tapi dengan adanya rancangan tersebut sudah menggambarkan apa saja yang akan digunakan selama waktu tersebut. Dan setahu saya jika saat pelaporan kegiatan nanti itu tidak ada kegiatan yang tidak diterakan di rancangan awal, itu tidak masalah. Akan tetapi jika itu terlalu banyak yang berbeda, mungkin itu patut dipertanyakan. Begitu. Dan kenapa pentingnya adanya RAB tadi itu? Karena dari sana ya selain yang disebutkan pemateri dan sudah saya sebutkan tadi, dana akan turun setelah adanya RAB tadi gitu. Dan jika seandainya penggunaan dana tersebut tidak secara efektif atau efisien, kenapa kegiatan atau sekolah tersebut tidak memiliki peningkatan setelah diberikan dana sekian begitu. Itu mungkin bisa jadi anggaran tahun depannya atau anggaran berikutnya kepada sekolah tersebut akan dikurangi gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya ada rancangan tersebut. Itu sekian jawaban tambahan dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan jawabannya. Bagaimana Saudari Dewi, apakah sudah jelas? Terima kasih moderator, sudah cukup jelas tambahan jawabannya. Baik, mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi? Jika tidak ada, saya berikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan Saudari Kuntum mengenai pemungutan biaya bermaterai yang berlandaskan pada sumbangan seikhlasnya gitu. Nah, jadi menurut saya itu bukan merupakan tindakan yang dilaporkan, karena
sekolah itu memiliki wewenang seperti manajemen berbasis sekolah itu memiliki wewenang untuk mengoperasikan lembaga pendidikannya. Nah, ketika biasanya itu dijelaskan sumbangan ini untuk apa? Untuk pembangunan atau untuk pemberdayaan peserta didiknya. Jadi sumbangan tersebut merupakan dana yang digunakan untuk operasional di lembaga pendidikan. Biasanya sekolah-sekolah yang memberikan atau sekolah yang menarik dana sumbangan itu biasanya sekolah yang maju, karena untuk dia tambahan operasional sekolahnya, begitu. Bagaimana? Apakah itu gimana ya? Kan sebenarnya tiap sekolah itu kan udah diberikan anggaran oleh pemerintah. Oleh sebab itu makanya tidak diperkenankan adanya pemungutan biaya karena karena tidak ditiadakannya SPP seperti itu kan. Nah, dengan adanya sumbangan seperti ini otomatis banyak yang berpikiran jika ini bisa walaupun telah ditiadakan tapi tetap disuruh membayar sumbangan, tetapi diharuskan gitu, bukankah sama saja dengan pembayaran SPP yang seharusnya tidak dibayarkan lagi. Menurut materi itu bagaimana dengan pandangan-pandangan yang seperti itu gitu? Begitu. Jadi gimana ya, sekolah itu kan pasti membutuhkan biaya-biaya lain untuk operasional pendidikan. Nah, setiap operasional itu kan pasti membutuhkan biaya. Nah, ketika sudah ada dana dari pemerintah, itu pasti ada biaya-biaya lain yang tidak mencakup dari dana operasional tersebut. Nah, sehingga dari pihak sekolah itu juga memerlukan biaya-biaya itu untuk lebih melancarkan operasional di sekolah. Gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Baik, ada tambahan dari teman-teman atau sanggahan? Apakah dari penanya sudah jelas, sudah terjawab? Ya, terima kasih atas jawabannya oleh pemateri, itu dari Lutfi Adinda. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jawabannya sudah terjawab. Alhamdulillah sudah terjawab 2 pertanyaan dari Saudari Kuntum dan Saudari Sri Dewi. Selanjutnya saya tutup untuk materi yang pertama. Terima kasih kepada teman-teman yang telah aktif berdiskusi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Walid untuk menambah. Baik, cek. Hari ini cuma 1 ya, Bu Kuntum? 2, Bapak. 2. Nih. Tinggal berapa kok sawarnya pengen cepat selesai? Hari ini 2 yang presentasi. Ya. Ini dilanjut dulu yang kedua atau tambahan dulu nggih? Bu Arnes, kurang berapa orang yang belum presentasi? Ada 2 kali pertemuan lagi, 5 atau 6. 5 orang lagi.
5 orang lagi, baik ya. Sebelum dilanjut ya, saya ingin menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah masyarakat, pemerintah, dan orang tua ya. Bentar. Ya. Baik, tanggung jawab pendidikan secara umum itu adalah masyarakat ya, pemerintah dan orang tua. Trilogi inilah yang diharapkan mampu untuk membangun satu sistem pendidikan bagi anak didik dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu tidak boleh masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, atau sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak masyarakat, ataupun masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua. Trilogi ini harus saling bahu-membahu dalam rangka untuk mencapai pendidikan. Ya, itu secara umum begitu. Nah, terkait dengan pendanaan pendidikan, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab di sini maksudnya adalah bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat itu dapat memberikan sumbangannya kepada sekolah. Apapun namanya, apakah itu dalam bentuk pungutan, bukan pungutan liar ya, atau kemudian sumbangan, maka itu sebenarnya diperbolehkan. Asalkan memenuhi prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip transparansi, ya, prinsip-prinsip efisiensi, dan juga akuntabilitas publik. Ya, memang itu sudah diatur juga dalam standar mutu pembiayaan, maka harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut: keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntability. Ya. Nah, apa sih perbedaan antara pungutan dengan sumbangan? Kalau pungutan apa istilahnya ya, dana yang diberikan oleh orang tua atau yang diminta dari orang tua atau peserta didik atau yang lain, tapi jumlah dan waktunya itu ditentukan oleh pihak sekolah. Jadi misalnya begini, pihak sekolah menentukan bahwa setiap anak itu 500.000 misalnya begitu ya, kemudian harus dikumpulkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021. Itu namanya pungutan. Jumlah dan waktunya ditentukan oleh pihak sekolah. Tapi kalau sumbangan itu jumlah dan waktunya itu tidak dibatasi. Mau nyumbang berapapun sukarela. Waktunya pun juga tidak dibatasi kapan. Itu perbedaan antara pungutan dan sumbangan. Nah, baik pungutan dan sumbangan maka harus memenuhi prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pembiayaan ini harus dilaporkan kepada yang memberikan dana tersebut. Misalnya, kalau sumbangannya itu dari pemerintah atau bantuan itu dari pemerintah, maka harus melaporkan kepada pemerintah. Ya. Kalau kemudian sumbangan itu dari masyarakat, maka harus melaporkan kepada komite sekolah. Jadi sekarang itu masing-masing sekolah memiliki unit yang namanya komite sekolah, yang memang dia akan menerima sekaligus merencanakan sebuah pelaporan-pelaporan yang berhubungan dengan termasuk pendanaan. Jadi komite sekolah itu dianggap mewakili dari masyarakat. Oleh karena itu bentuk apapun sumbangan maupun pungutan harus dilaporkan kepada orang yang memberi. Ya, orang yang memberi. Itu yang kedua. Yang ketiga, prinsip-prinsip dalam pembiayaan ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu?
berbagai macam persoalan lain. Saya mulai bicara persoalan pendanaan ini kadang-kadang tidak dipenuhi dengan unsur transparansi dan juga unsur akuntability. Misalnya Bapak Ibu minta sumbangan kepada masyarakat atau meminta pungutan kepada masyarakat, ya. Tapi kemudian pelaporannya tidak ada, ya, pelaporannya tidak ada, maka ini tidak boleh. Karena ini di samping tidak accountability, itu juga akan menjadi bumerang bagi sekolah tersebut. Bisa jadi kemudian suatu saat ketika kita minta sumbangan kepada masyarakat, maka masyarakat akan apatis. Karena apa? Lo yang kemarin aja belum dilaporkan. Tetapi sebaliknya ini akan menjadi sebuah support yang luar biasa bila kita sekolah ini mampu memberikan pelaporan terkait dengan penggunaan dari sumbangan atau pungutan yang kita minta. Jadi masyarakat kita ini sangat-sangat sebenarnya gampang dalam memberikan sumbangan untuk kepentingan pendidikan. Hanya kadang-kadang sekolah tidak mau memberikan laporan kepada masyarakat. Tetapi kalau sekolah kita ini mau memberikan laporan penggunaan dana yang kita berikan, yang kita pungut atau yang kita mintai, itu justru masyarakat akan merasa senang. Dan itu akan bisa terulang kembali untuk permintaan sumbangan-sumbangan berikutnya. Makanya Bapak Ibu sebenarnya memang tidak ada salah kalau kemudian sekolah itu memberikan sumbangannya, masyarakat dimintai sumbangan untuk hal-hal yang memang tidak disumbang ya oleh pemerintah. Contoh, Bapak Ibu ya, kalau untuk sekolah negeri itu mungkin gaji guru sudah di cover, terutama yang PNS ya. Kemudian kapur, penghapus, dan sebagainya itu sudah di-cover oleh pemerintah. Maka kita tidak boleh menarik pungutan atau sumbangan dari atau digunakan untuk hal-hal yang sudah disumbang pemerintah. Nggak boleh ya, karena nanti akan ada double accountability. Tapi kalau misalnya sekolah kita ini tidak menerima sumbangan dari pemerintah, dalam hal misalnya membangun gedung, maka kita boleh meminta sumbangan kepada masyarakat untuk membangun gedung. Nah, begitu. Ya, sekali lagi ini untuk yang kesekian kalinya saya sampaikan bahwa sumbangan itu boleh dari masyarakat. Aspek-aspek yang bisa disumbang itu adalah diantaranya adalah kalau memang sekolah tersebut belum mendapatkan sumbangan dari pemerintah terkait dengan hal yang tadi itu. Kalau sudah disumbang pemerintah, tidak boleh, ya, tidak boleh. Misalnya sudah disumbang kapur, ternyata minta masyarakat untuk beri kapur, tidak boleh. Sudah disumbang oleh pemerintah itu terkait dengan laboratorium, kok kita minta masyarakat untuk sumbangan untuk pembelian alat-alat laboratorium, tidak boleh. Tapi kalau pemerintah tidak menyumbang laboratorium, maka boleh menyumbang laboratorium. Kalau pemerintah tidak menyumbang misalnya dana untuk pembangunan, maka boleh ya kita minta sumbangan untuk misalnya membangun gedung atau apa. Tidak ada akuntabilitas. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena yang bertanggung jawab terhadap pendanaan itu adalah pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat, maka mestinya harus ada komunikasi yang baik di antara ketiga unsur tersebut. Ya. Pemerintah harus transparan, pemerintah daerah transparan, pusat transparan, masyarakat pun transparan. Sehingga misalnya pemerintah daerah mengambil bagian yang di mana, pusat yang mana dan masyarakat yang mana, harus ada koordinasi secara terus menerus, tidak boleh berdiri sendiri ya. Karena memang pendidikan ini adalah sebuah usaha sadar dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka perencanaannya pun juga harus dilakukan secara matang, baik itu oleh pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat. Nah, tadi yang saya bilang seringkali justru ini kemudian tidak dilakukan oleh kepala sekolah atau oleh pengelola madrasah. Prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, akuntability sering tidak dilakukan oleh kepala sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu, aspek kepemimpinan dan manajerial itu menjadi bagian penting. Bagaimana kejujuran seorang kepala sekolah ya dalam menggunakan sumbangan dari masyarakat ya. Bagaimana kemudian transparansi tanggung jawab dari orang kepala sekolah dalam menginformasikan penggunaan sumbangan dari masyarakat itu menjadi penting.
Makanya kemarin kalau nggak salah diskusi sebelumnya sudah pernah saya bahas bahwa sebenarnya masyarakat kita itu kalau dimintai sumbangan itu gampang, walaupun tidak harus berbentuk uang. Ya. Saya sering kali contohkan misalnya di Jabung itu saya punya murid dulunya S1-nya juga di UIN gitu ya, tapi bukan dari MPI tapi program PPG itu namanya MI Al-Hasib. Saya masih sering diundang ke sana ya. Itu dari asalnya tidak punya perpustakaan menjadi punya perpustakaan, dari gedungnya yang lantai 1 menjadi lantai 2. Nah, apa caranya? Nah, itu yang kemarin pernah saya sampaikan. Caranya adalah bagaimana mereka memberdayakan masyarakat. Jangankan kemudian uang 100.000, 200.000, masyarakat tuh kalau dia kepentingannya jelas, peruntukannya jelas, maka 500.000 itu pun tidak menjadi tidak menjadi bagian yang dianggap terlalu mahal bagi masyarakat. Apalagi masyarakat itu masyarakat religius. Masyarakat religius itu apa, Pak? Diiming-imingi dengan pahala masuk surga. Itu insya Allah akan mau gitu nyumbang kita itu. Coba kita bayangkan kalau mereka itu tidak kita manfaatkan, mereka itu merokoknya tiap hari berapa pak? Rata-rata masyarakat kita kan ngerokoknya itu 2 pak sehari. 2 pak itu 50.000. 50 kalau kali 3 bulan itu berapa sudah? 1.500 itu. Tapi kalau kita pandai merayu mereka bahwa ini peruntukannya untuk anak didik kita sendiri, untuk kecerdasan anak didik kita sendiri, untuk kepentingan kemajuan masyarakat, surga dan sebagainya yang kita sampaikan. Jangankan uang 500.000, 1 juta insya Allah akan diberikan oleh masyarakat. Contohnya Al-Hasib tadi itu. Pernah saya diundang ke sana, benar saya kaget, loh Bu, kok sudah lantai 2? Iya Pak, ini berkat saran dari Pak Wali. Apa maksudnya? Karena memang saya memberdayakan masyarakat. Jadi ketika mau membangun lantai 2 itu, dikumpulkan wali siswanya itu, disampaikan bahwa kalau memang anak didik kita mau bisa bersaing, ingin bersaing dengan anak didik dari sekolah lain, kita harus bangun perpustakaan. Nah, untuk bangun perpustakaan itu kita butuh dana sekian-sekian. Ada yang nyumbang genting, saya di sana tuh masih ada gentingnya. Lupa, ini gentingnya nggak sesuai dengan yang di atas. Ya Pak, enggak apa-apa, yang penting ini kan sumbangan dari masyarakat. Ada yang nyumbang pasir satu kol dia terima gitu ya. 1 kol itu cuma berapa sih? Anggaplah 250 ya. Ada yang nyumbang genting, ada yang nyumbang bata. Orangnya nggak bisa ngasih uang, mereka punya pekerjaan membuat bata, dia kirim bata itu kepada sekolah. Itu contoh kecil bagaimana kemudian pembiayaan itu bisa menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya sekolah, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat ikut memberikan dorongan. Itulah kemudian disampaikan oleh Bu Lutfi tadi itu, bahwa sebenarnya salah satu model pengelolaan yang penting adalah pengelolaan madrasah, manajemen berbasis sekolah atau madrasah, di mana poin yang ketiga itu adalah peran serta masyarakat itu sangat penting dalam mendukung kegiatan pemberdayaan sekolah. Dalam konteks ini melalui pembiayaan. Nah, itu ya. Jadi tidak ada salah kalau sekolah itu memungut pungutan dan atau sumbangan kepada wali siswa. Yang tidak boleh itu adalah pungutan liar. Liar itu apa? Tidak jelas peruntukannya untuk apa ya. Tapi kalau misalnya peruntukannya jelas, jumlahnya itu berapa, ditentukan kapan waktunya, atau jumlahnya itu sifatnya adalah sumbangan atau sukarela, tidak tentukan waktunya, maka itu kemudian diperbolehkan dalam konteks pendanaan sekolah.